Aksi yang digelar masyarakat Kota Pematang Siantar ricuh saat diadang polisi dan Satpol PP. Saling dorong antara massa dan petugas juga terjadi lantaran massa memaksa masuk ke dalam kantor wali kota. Massa mendesak agar DPRD segera melakukan sidang untuk memberhentikan wali kota Pematang Siantar Susanti Dewayani. Dalam aksinya massa membawa berbagai poster sebagai bentuk protes. Salah satunya adalah poster berisi tulisan untuk suami wali kota Pematang Siantar dan menantunya yang dianggap sebagai sumber masalah. Orang yang seharusnya proporsional itu sudah didemosi atau penurunan jabatan dan ada juga ASN yang dinonjolkan. Ini tidak baik begitu. Itunya dasar kita mengapa seperti dan banyak lagi tentang situasi-situasi kota Siantar ini termasuk program LISA itu juga tidak terlaksana dengan baik. Emosi pengunjuk rasa akhirnya mereda setelah sejumlah pimpinan dan anggota DPRD menemui massa. Massa mengancam akan kembali menduduki kantor dewan jika tidak segera menggelar sidang pemecatan wali kota. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Usai Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendatangi KPK untuk membawa bukti baru, Wamenkumham didampingi kuasa hukum dan dua asisten pribadinya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, mendatangi KPK pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Edi akan menemui Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomu Murtomo, untuk mengklarifikasi tudingan gratifikasi yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch. Inisiatif kami sendiri, ya, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KPK dan kami melakukan klarifikasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya klarifikasi itu disertai dengan bukti-bukti. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan juga ini Pak Riki Sitohang adalah kuasa hukum resmi dari saya. Saya sudah tanda tangani kuasa itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Ini adalah Yogi Ari Rukmana. Yogi Ari Rukmana ini adalah asisten pribadi yang melekat pada Edi Hiarie. Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun P3K. Jadi pegawai kontrak yang dibayar oleh negara itu ada dua skemnya, PPNPN dan P3K. Yogi ini bukan ASN, bukan P3K, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosi Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik bahwa ocehan yang disampaikan bahwa dua asisten pribadi itu jelas salah. Ya, oke. Mengenai materi klarifikasi, saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso datang ke gedung lama KPK pada pukul 9:40 dan menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Sugeng mengatakan kedatangannya hari ini untuk memberikan klarifikasi 3 hal atas pelaporan yang dilakukannya untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kasus gratifikasi. Sugeng berharap pihak KPK dapat melakukan pendalaman terhadap kasus yang dilaporkannya. Ada 3 sekuen ya yang saya laporkan dan diklarifikasi, yaitu sekuen pertama adanya aliran dana dari PT CLM April 2 miliar dan Mei 2 miliar kepada rekening atas nama Yogi Ari Rukmana yang adalah aspri daripada Wamen EOSH. Yang kedua, adanya informasi masyarakat terkait dengan penyerahan dana 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar dari pengusaha HH atas permintaan Wamen EOSH untuk diserahkan kepada asprinya
YAR. Yang ketiga saya menjelaskan, membuat klarifikasi terkait dengan chat permintaan dari Wamen EOSH kepada pengusaha HH bahwa yang mewakili saya sebagai komisaris adalah saudara YAM dan saudara YAR. Ya, yang masuk kemudian di dalam komisaris dimasukkan dalam akta oleh PT SLM adalah saudara YAM. Dan atas masuknya komisaris tersebut telah mendapatkan honor 2 bulan 240 juta, per bulan 120 juta, dengan komposisi berdasarkan informasi yang saya dapat 20 juta per bulan untuk YAM dan 100 juta untuk Wamen. Istri pejabat Kemensetnek SH Rahmansyah Abrar pamer harta kekayaan di media sosial. Aksi pamer harta ini diviralkan oleh akun Twitter @partaisosmed. SH Rahmansyah adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. SH pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan SH serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Klarifikasi ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terungkap kekayaan milik keluarga ini. Bahkan dari foto tersebut, Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Bahkan ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Sebelumnya, aksi pamer kekayaan juga dilakukan anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Tidak hanya itu, sejumlah unggahan yang menunjukkan gaya hidup mewah keluarga juga beredar di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait kepemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah sebenarnya telah mengingatkan para pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat. Pasalnya, gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah
terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam, live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Rotongah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Peluang restoratif justice bagi Mario Dandi dan Shane Lucas sebelumnya dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta usai menjenguk David Ozora di rumah sakit. Semula peluang itu terbuka dengan catatan atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak Mario Dandi dan pihak David Ozora. Pasca menuai kecaman di media sosial, pernyataan itu diralat oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pintu damai 2 tersangka tertutup rapat karena penganiayaan itu dinilai berdampak luas dan ancaman hukuman pidana mereka melebihi batas yang diatur dalam peraturan. Namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, keluarga David Ozora memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Pasalnya kondisi David yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Meski mengalami progres yang cukup baik, kondisi David masih belum stabil, sehingga tim dokter masih terus melakukan stimulasi kesadaran kognitif untuk David. Pihak keluarga juga menginginkan proses hukum tetap berjalan agar memberikan efek jera bagi para tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demo ratusan mahasiswa dari keluarga besar FISIP Universitas Halu Oleo di depan kantor gubernur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor gubernur, namun diadang oleh aparat pengamanan dan Satpol PP. Tidak satupun pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara yang hadir menemui massa, sebab seluruh pejabat Pemprov sedang mengikuti musrenbang tingkat provinsi di Kabupaten Buton. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan di Wawoni, Konawe, Pulauan yang menyalahi Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung dan PT UN Kendari telah memenangkan masyarakat Wawoni. Syabda Perkasa Belawa, atlet bulu tangkis muda nasional dan ibunya Anik Sulistiowati meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 315A arah Jakarta ke Semarang. Sementara ayah Syabda Muanis dan kedua saudaranya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat Muanis yang mengendari mobil mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk yang dikendarai Ari Wibowo. Ketiga penumpang yang terluka masih dirawat di RSI Pemalang. Sementara jenazah Syabda dan ibunya dibawa ke Sragen untuk dimakamkan. Bulu tangkis benar, Pak? Ya, betul. Dia adalah seorang atlet bulu tangkis yang berdomisili di Bekasi. Kalau satunya yang meninggal siapa, Pak? Yang satu adalah ibunda dari almarhum. Posisi dia penumpang atau nyopir? Posisi sebagai penumpang. Penumpang semua dua-duanya. Ya, untuk korban sementara masih di rumah sakit. Persiapan untuk diberangkatkan ke rumah duka. Ya. Ini masih persiapan untuk yang sakit juga masih di sini juga. Luka ringan
Berarti yang meninggal 2 itu? Ya, untuk yang meninggal 2 diberangkatkan ke mana itu? Ke rumah duka. Solo atau Jakarta? Ke mana tadi? Sragen. Sampai Senin siang, polisi dan pihak Jasara Harja masih melakukan pendataan atas kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Syabda Perkasa Belawa merupakan salah satu skuad Indonesia di Thomas Cup 2022. Syabda Perkasa Belawa disiapkan untuk skuad tunggal putra di Thomas Cup 2022 bersama Antoni Sinisuka Ginting dan kolega. Ada sejumlah prestasi dari Syabda Perkasa Belawa, termasuk 3 turnamen BWF International Challenge atau series berhasil dia menangkan. Di antaranya pada bulan Juni 2022, Syabda Perkasa menjuarai Lithuanian International setelah mengalahkan sesama pemain Indonesia, Alvi Farhan di final. Syabda mengawali karirnya sebagai pebulu tangkis pada 2013 dengan bergabung ke klub PB Jarum Kudus. Syabda kemudian mendapat panggilan untuk pemusatan latihan nasional pada 2018 hingga saat ini. Dan berikut beberapa prestasi yang pernah diraih almarhum Syabda Perkasa Belawa. Dengan berbagai prestasi dan keikutsertaannya di sejumlah turnamen, saat ini Syabda Perkasa menduduki peringkat 90 dunia BWF. Penelusuran iNews TV berdasarkan data alamat milik perampok Bank Lampung HG di kawasan Kelurahan Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung merupakan rumah mewah 3 lantai. Dari keterangan sejumlah warga, HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat. Hendra juga diduga memiliki beberapa usaha toko material dan memiliki ekonomi yang mapan. Meski demikian, menurut warga, HG dan keluarganya tidak banyak bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri. Dia orangnya tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena nggak kenal. Artinya dia memang nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksi lagi dengan keluarga sini, warga sini. HG adalah salah satu perampok bank di Lampung. Dari hasil pemeriksaan terungkap komplotan pelaku perampokan berjumlah 3 orang. Setelah diperiksa, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir pada Jumat kemarin. 1 pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan, uang sebesar 300 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku. Perampokan bank yang terjadi di siang bolong ini membuat 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam pendopo Bupati Jombang, Jawa Timur. Petugas yang berjaga pun nyaris kewalahan, bahkan seorang anggota polisi sempat terjatuh. 3 mahasiswa ditahan polisi karena diduga menjadi provokator. Begitu mengetahui rekannya ditahan, mahasiswa semakin mengamuk dan mencoba menyerang petugas. Mahasiswa yang berasal dari 3 organisasi yaitu PMII, HMI, dan GMNI berunjuk rasa menagih janji politik Bupati Jombang. Mereka meminta pertanggungjawaban Bupati Jombang atas perbaikan infrastruktur dan dalam bidang pendidikan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman resmi dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Sementara Saldi Isra resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MK. Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua di Gedung Utama MK Jakarta Pusat siang tadi. Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri, anggota DPR dan MPR turut hadir menyaksikan pengucapan sumpah Anwar Usman dan Saldi Isra. Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil. Partai Perindo fokus menjaring bakal calon legislatif Bacalek yang akan bertarung pada Pileg 2024. Mesin Partai Perindo juga diperkuat jelang pesta demokrasi 5 tahunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di sela-sela pelantikan pengurus partai di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ditanya mengenai bakal nama calon presiden yang akan didukung Perindo, Haritanu Sudibyo menyatakan sudah mengantongi nama, namun tidak ingin terburu-buru membocorkannya. Intinya Perindo berharap adanya keberlanjutan program Presiden Jokowi. Sementara itu untuk sosok bakal calon wakil presiden, Haritanu Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk PBB dari Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Yusuf Lakaseng, menilai sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi terbukti sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama menjabat sebagai gubernur. TGB pun dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pak Jokowi memang sudah membangun ekonomi kita dengan baik, tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak orang miskin, masih banyak masyarakat kita yang pendidikannya rendah, dan itu menjadi tantangan ke depan. Saya pikir TGB adalah figur yang cocok untuk menyelesaikan semua problem-problem. Pada prinsipnya, Partai Perindo akan terus mendukung dan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Partai Perindo sangat serius untuk mendorong TGB untuk menjadi calon wakil presiden
seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, dan tentu kami terus melakukan langkah-langkah dan membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang ada. Pada prinsipnya adalah hal yang paling utama dari Partai Perindo adalah untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. TGB pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Papua Youth Creative Hub terus mengecarkan pemberdayaan masyarakat Papua. Pemberdayaan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif atau PMI yang juga merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Di tahun 2022, program prioritas PMI mencakup pengembangan perikanan serta pertanian jagung dan sagu. Saat ini ratusan hektar lahan jagung dikelola oleh PMI dan telah menghasilkan ratusan ton jagung melalui beberapa kali panen raya. Nantinya hasil panen ini juga akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir seperti industri pakan ternak hingga industri makanan berupa pabrik tepung maizena, gula jagung, dan lain sebagainya. Ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan, kami sudah mulai dari hulu ke hilir. Jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pakan pertama di tanah Papua yang ada di Bumi Kinambayumbai di Kabupaten Jayapura. Jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar karena pasar sudah ada. Selain jagung, sagu juga menjadi prioritas. Dengan pengadaan mesin pengolah sagu, produksi sagu menjadi lebih efisien baik dari segi tenaga maupun waktu. Sekarang sudah dimodernisasi ya, jadi kita sudah menggunakan mesin-mesin besar yang awalnya mesin tradisional kita lakukan, kita buat dan menghasilkan hanya 6-8 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Dengan mesin ini kita mampu memproduksi 20-25 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Puluhan ribu ikan dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan di bawah naungan Papua Muda Inspiratif dengan sistem keramba jaring apung di Danau Sentani, Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sementara di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, belasan ribu ikan dibudidayakan dengan sistem bioflok. Berbagai program PMI yang didukung oleh BIN berkembang pesat, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Seperti yang dialami langsung pemilik usaha ayam petelur, Maria Francisca Tambingon, yang kini bisa meraup untung puluhan juta rupiah per bulannya dari 4.000 ekor ayam petelur di peternakannya. Kedepannya ada banyak masyarakat dan juga terlebih khusus anak-anak Papua yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Tidak hanya potensi itu berkembang kecil, tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar sana, dan juga kita harus memiliki niat dan juga konsisten yang ada yang kita tanamkan di dalam diri sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Perkembangan pesat juga dialami oleh pengusaha peternakan babi dan sapi. Saat ini PMI sudah membina setidaknya 8 usaha peternakan babi yang tersebar di Papua dan Papua Barat. PMI juga membuat bengkel sapi di mana PMI menampung dan merawat sapi milik warga di kandang-kandang yang representatif dan memenuhi standar. Dengan jumlah sapi mencapai 140 ekor dan diperkirakan akan bertambah menjadi 200 ekor sapi pada bulan Maret ini. Pemerintah berharap melalui program Papua Youth Creative Hub akan lahir generasi emas Papua yang akan menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan di tanah Papua. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Bocah diduga korban malpraktik meninggal. Tim pengendali inflasi daerah sidak pasar. Kuah kari, ratusan porsi ludes per hari. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui iNews Sumsel hari ini, Rabu 23 Maret 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Anggi Pradita, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, pasca 3 kali gagal operasi usus buntu di Rumah Sakit Bari Palembang, Desva, bocah wanita umur 7 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di RSUP Muhammad Husin Palembang. Sementara itu polisi memeriksa 3 dokter dan 1 perawat. Suasana duka memayungi kediaman rumah duka Desva, bocah wanita umur 7 tahun di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 2 Ulu Palembang, Senin siang kemarin. Desva merupakan bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Herman dan Yuni. Desva meninggal dunia setelah menjalani rangkaian perawatan di 3 rumah sakit Palembang. Berawal 3 kali operasi usus buntu di Rumah Sakit Bari Palembang. Namun, usai operasi kondisinya memburuk karena keluar cairan dari jahitan operasi hingga dirujuk ke Rumah Sakit Hermina selama 5 hari. Terakhir dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Menduga ada kelalaian dalam operasi terhadap anaknya, sang ayah membuat laporan ke Polda Sumsel 8 Maret lalu. Namun, ajal berkata lain. Setelah mendapat tindakan perawatan selama 12 hari, Desva menghembuskan napas terakhir di RSUP Muhammad Husin Palembang Minggu malam. Kalau kata dokter, infeksi yang berlebih. Karena luka tadi sudah amat terbuka. Ya. Jadi luka operasi itu merembet ke hati? Iya, ke hati. Hati, pembuluh darah pecah. Kita kan sudah lapor ke pihak polisi, jadi tidak lanjut. Mohon dijalankan. Pihak yang bersangkutan segera dipanggil. Dari proses penyembuhan itu adanya diduga gagal operasi atau apa? Kalau sepengetahuan saya sejauh ini belum ada keputusan malpraktek, karena kan malpraktek itu sendiri yang menentukan dari ID ya. ID dari untuk kebenarannya ahli yang menentukan. Iya. Sampai 3 kali operasi itu memang sejauh ini. Betul, karena kebetulan operasi ini dinilai perlu. Jasad Desva Anjani dibawa ke TPU Prabuan Desa Pemulatan, Ogan Ilir. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Reban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat merupakan satu dari 14 kecamatan yang terdampak paling parah banjir bandang Maret lalu. Terdata 25 rumah hanyut di desa ini dan 13 lainnya rusak berat. Beginilah lokasi banjir terparah di Kabupaten Lahat, Kamis 9 Maret lalu. Pemerintah Kabupaten Lahat memastikan 25 rumah di Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat, hanyut. Sebelumnya 4 tahun silam, lokasi ini sempat mengalami bencana serupa dan berdampak sama seperti yang terjadi pada Kamis lalu.
Selain menghanyutkan 25 rumah, banjir bandang yang membawa material batu, lumpur, tanah dan pasir serta kayu juga mengakibatkan lebih dari 200 jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk mengantisipasi bencana serupa, Pemkab Lahat berencana merelokasi warga dan mengambil alih lahan yang terdampak sebagai aset daerah agar tidak kembali dihuni oleh masyarakat dengan cara hibah. Terakhir dimulai masih seperti pertama, tapi sudah berangsur-angsur, sudah mulai TNI Polri sudah membersihkan tempat-tempatnya, sudah mengumpulkan kayu-kayu dan termasuk lumpur-lumpur. Esok juga mungkin datang lagi alat dan secepatnya karena tidak bisa pakai tangan aja, harus pakai alat berat untuk pembersihannya. Ribuan personil gabungan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Polri dari berbagai kesatuan yang memiliki fungsi taktis dikerahkan untuk melakukan pemulihan di lokasi ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan 9 bahan pokok masih terbilang aman. Begitu juga harga daging sapi yang masih stabil. Dari pantauan di pasar tradisional di Kota Muara Enim, harga daging sapi masih dijual di kisaran harga Rp130.000 per kilogram. Harga ini tidak ada kenaikan sejak 1 bulan terakhir. Sedangkan harga daging ayam masih normal di kisaran Rp30.000 per kilogram. Saat ini terjadi peningkatan terutama pada akhir pekan, lantaran banyak masyarakat yang melaksanakan hajatan. Sementara itu, harga ayam potong masih stabil dan didominasi pembeli dari kalangan rumah tangga. Sebelumnya, Pemkab Muara Enim telah melakukan operasi pasar guna menjamin ketersediaan dan kestabilan harga. Jika harga melonjak, Pemkab akan melakukan operasi pasar murah. Kemarin kalau modal masih 13, jualnya 140. Kalau untuk sumbernya dewe Bu, sumber daging? Masih, daging lokal kami ini. Jadi Bu, ini kan menjelang puasa Bu, cak mana Bu, adakah ancang-ancang nak naik apa cak mana harga? Naik tidak, tapi penjualan agak dikit-dikit, tidak banyak yang naik. Berapa Bu, dari berapa ke berapa Bu? Lembeknya kami 24. Modal, kotor, berbulu-bulu, kalau deh barang berbulu-bulu. Nah, kami jual 34. 34 sekarang. 33. Dari sebelumnya berapa Bu? Dari sebelumnya 20 modal. 20. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai tim pengendali inflasi daerah Sidak Pasar akan kami hadirkan seusai jeda. Tetap bersama kami. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, tim pengendali inflasi daerah Kota Pagar Alam melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau harga sembako dan gas LPG di pasaran. Tim pengendali inflasi daerah mendatangi kawasan pasar tradisional yang berada di Terminal Neng Agung, Kota Pagar Alam. Selain mengecek harga daging ayam dan harga daging sapi, juga dilakukan pemeriksaan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, yakni beras, minyak sayur, daging, serta telur. Tim ini memeriksa harga sayuran seperti cabai dan ketersediaan bawang merah maupun bawang putih. Selain itu juga dilakukan pemantauan ketersediaan dan harga gas LPG bersubsidi 3 kg. Hasilnya ada kenaikan harga telur ayam dari 1 karpet yang semula berharga Rp45.000 naik menjadi Rp47.000. Harga cabai dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dinilai masih normal. Alhamdulillah, Pagar Alam masih stabil, harga masih stabil, dan stok barang cukup. Sekarang ini masyarakat Pagar Alam tidak perlu khawatir bahwa stok untuk menjelang puasa itu tersedia semua dan harga masih stabil. Cek gas, persediaan gas di Kota Pagar Alam itu stok cukup. Dengan sidak diharapkan dapat mengontrol harga maupun ketersediaan bahan pokok yang ada di Kota Pagar Alam menjelang Ramadan maupun hari Lebaran Idul Fitri. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan dengan tema sinergi APIP dan APH untuk mendukung sektor pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menuju Indonesia swasembada pangan. Rapat koordinasi dilakukan sebagai langkah koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan sebagai sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern Itjen Kementan dengan aparat pengawasan intern pemerintah APIP dan aparat penegak hukum APH. Agar sektor pertanian bisa berhasil, baik pemerintah pusat maupun daerah harus fokus pada program strategis, prioritas dan super prioritas untuk membangun sinergi APIP dan APH dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Sebagai lumbung pangan di luar Pulau Jawa, Sumatera Selatan menghasilkan produksi beras tahun 2021 sebanyak 2.552.443 dan meningkat sebesar 2.759.343 tahun 2022. Tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari produk domestik bruto Indonesia. Sedangkan di Provinsi Sumsel berkontribusi 13,23% dari produk domestik regional bruto. Kemudian menyerap 31,87 juta tenaga kerja, 25,19% dari total angkatan kerja 133,56 juta. Kita melihat bahwa Sumatera Selatan menjadi contoh, menjadi best practice. Kita harapkan bisa juga kita menuju ke arah rapat koordinasi di tingkat nasional untuk berbagi pengalaman success story dengan apa yang telah dilaksanakan di program-program Kementerian Pertanian di wilayah Sumatera Selatan, di mana seluruh dunia menghadapi krisis pangan dan tentu pada saat seperti ini adalah satu momen yang tepat untuk membangun kembali kesadaran untuk masing-masing pemerintah daerah mulai menetapkan bagian dari peraturan daerah. Dari rakor ini diharapkan sektor pertanian tetap mampu mengatur strategi karena saat ini dunia sedang mengalami krisis pangan. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, momen penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun ini membuat olahraga sepak bola di Kota Palembang semakin menggeliat. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak klub sekolah sepak bola yang bermunculan di Kota Palembang. Suara penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada tahun ini berdampak besar terhadap perkembangan sepak bola yang ada di Kota Palembang. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya klub sekolah sepak bola yang bermunculan di Kota Palembang dalam beberapa waktu terakhir. Kebanyakan sekolah sepak bola yang baru bermunculan ini membina pesepak bola muda yang ada di Kota Palembang. Para pesepak bola muda ini juga mengakui momen Piala Dunia U20 semakin membangkitkan semangat mereka untuk berlatih. Mereka berharap suatu saat nanti dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Enggak, pemain di timnas atau seperti apa saya pengen banget, bukan cuma dari umur 20. Targetnya nanti umur 17 sudah bisa main di Piala Dunia sama timnas. Siapa tahu nggak bakal ada Piala Dunia U20 nanti siapa? Tahu. Salah satunya kan ada Indonesia jadi tuan rumah di Palembang ini. Karena aku pengen mau jadi pemain timnas SSC. Siapa idola David? Messi. David sendiri sudah berapa lama David ikut latihan bola? Dari umur berapa David? Umur 6. Dengan banyaknya muncul SSB ini menandakan semakin berkembangnya olahraga sepak bola di Kota Palembang. Momen Piala Dunia U20 ini juga menjadi tonggak semakin bangkitnya olahraga sepak bola di Kota Palembang. Kita mendidik di SSB ini, tidak ada orang tua dia datang nonton, support tidak support, dia harus tetap semangat, disiplin, motivasi tinggi untuk maju dari sepak bola. Palembang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 yang berlangsung pada bulan Mei 2023 mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Lezatnya martabak kuah kari, ratusan porsi ludes per hari akan kami hadirkan sesaat lagi.
berjualan gotong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan gotong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel. Pemirsa, tim atlet cilik Kabupaten Musirawas berhasil menggondol 3 medali emas dalam ajang perlombaan pencaksilat tingkat nasional Kapolri Cup. Atlet cilik bernama Salsabila bersama 2 orang temannya, Rangga Ramadona dan Andriansyah, berhasil meraih medali emas dalam ajang cabang olahraga bela diri pencaksilat tingkat nasional Kapolri Cup yang digelar pada tanggal 3 hingga 5 Maret di Gor Popki Cibubur, Jakarta. Salsabila berhasil meraih medali emas atau juara 1 tingkat pelajar SMP dengan skor 3-0 mengalahkan lawannya Raisatun Nadia dari Perguruan Ilmu Bela Diri Pajajaran Cimande, Jawa Barat. 3 atlet cilik berprestasi tersebut merupakan putra dan putri asli asal Kabupaten Musirawas. Salsabila, Rangga Ramadona, dan Andriansyah baru berusia 13 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP Muara Beliti. Salsabila mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih Bribtu Anggi Putra Utama dan Kapolres Musirawas yang memfasilitasi keberangkatan mengikuti lomba. Alhamdulillah mendapatkan kejuaraan pencaksilat dari Kapolri Cup tingkat nasional
ingin berterima kasih juga kepada Bapak Pelatih dan Bapak Kapolres. Itu juara berapa kita dapat? Mendapatkan 3 emas juga kan. Dalam kelas apa itu? Kelas tingkat SMP. SMP ya. Selama 6 bulan berdiri, saya kemarin mengusulkan anak didik saya, yaitu 3 orang untuk mengikuti lomba di kejuaraan Kapolri Cup. Berkat dukungan dan perhatian dari Bapak Kapolres Musirawas, alhamdulillah anak didik saya selaku mengikuti kegiatan tersebut berhasil memboyong 3 medali emas di kejuaraan Piala Kapolri Cup tersebut. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo mengaku bangga dengan prestasi ketiga anak didiknya. Semoga ketiganya dapat mengharumkan nama Musirawas, Sumsel, bahkan Indonesia. Dari Musirawas, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pecinta kuliner layak mencicipi martabak telur kuah kari. Menu satu ini begitu memanjakan lidah karena rempahnya yang dibuat dengan bahan premium. Anda bisa merasakan gurih bercampur pedas saat menyantapnya. Tak heran, ratusan porsi kuliner khas Palembang ini ludes terjual. Berikut liputannya untuk Anda. Bahan membuat menu satu ini dibutuhkan adonan gandum, telur, dan irisan daun bawang untuk martabaknya. Sedangkan kuah karinya dibutuhkan bawang merah dan bawang putih, kentang rebus, daging tetelan, serta bumbu kari. Untuk membuat kulit martabaknya, gunakan gandum, tambahkan air dan garam, lalu diaduk hingga menjadi adonan kalis. Setelah itu dibentuk bulat dan didiamkan beberapa menit. Adonan dibentuk pipih menjadi kulit martabak, kemudian diisi telur kocok dengan campuran potongan daun bawang, dan terakhir goreng martabak telur sampai matang. Untuk kuahnya, tumis bawang merah dan bawang putih, kemudian tambahkan bumbu kari dan air secukupnya. Lalu tambahkan kentang rebus serta daging tetelan dan masak sampai mengental. Saat disajikan, martabak telur yang sudah digoreng dihidangkan bersama kuah kari dan bisa juga ditambahkan sedikit potongan cabai hijau. Peminat martabak tersebut di Palembang cukup banyak, hingga 100 porsi. Para penikmat martabak telur kuah kari ketagihan, apalagi harganya yang masih terjangkau, Rp15.000 per porsi. Rasanya tuh enak, gurih banget, dan bumbunya meresap. Harganya gimana? Dan harganya juga terjangkau untuk. Jadi keunikannya dari martabak lainnya, dari rempah-rempahnya itu kerasa banget karena memang Wanaka selalu mengutamakan rasa dan packaging, rasa dan harga. Wah, harganya berapa nih? Nah, kalau untuk harga kita worth it ya, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp25.000. Selain melayani makan di tempat, kuliner yang satu ini bisa juga dipesan secara online. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.